musim kemarau ini malah betul-betul nyata ini. Ya sekedar pupuk apa ya, kohe kambing ini, dan di samping-sampingnya malah dikasih ini sisa-sisa makanan kambing. Kalau kebetulan Di daerah mana, Mbah? Ini, Mbah? ya daerah Sidomulyo, tepatnya Tanggulangin, Kulon Progo ya. Bukit Menoreh. Assalamualaikum kawan semua, selamat jumpa lagi. Di sore hari ini saya mau menunjukkan durian bawor yang kemarin saya proses dengan cara yaitu alami, tidak pakai pupuk apapun apa obat apapun, tapi bisa berbunga setelah saya pruning pakai alatnya tradisional juga. Ini kebetulan yang punya rumah ini rumahnya yang punya durian bawor. Ini di seberang jalan sana, ini di tengah perkampungan yang kemarin pakai di video yang kemarin saya bilang di tengah kampung, ya ini tengah kampungnya Tanggulangin, Menoreh. Ini jalan raya. Jalan mana, Mbah? Ke Kiskendah sama Kiskendo. Buah dan sebelah tapi buah. Ini pohonnya kelihatan gagah. Pinggir jalan. Waktu masih ada hujan dikit-dikit, saya bilang kalau mau cepet berbunga paling enggak ya syukur besok jadi buah. Ini masalahnya bawor udah siap dibuahkan, ini kan pohonnya udah tua nih. Dodok, Mbah, sepiro? Hah? Dodok. Nah ini cuman pokoknya masih pendekan ininya, bunga. Terus sudah tua kan ini, saya bilang kalau mau cepet berbunga syukur bisa jadi buah besok. Nah, ini harus dipruning atau dipotong pucuk. Ini udah saya buktikan, setelah dipotong pucuk saya pruning, saya bentuk ranting-ranting yang enggak dibutuhkan. Ternyata ini di musim kemarau ini malah betul-betul nyata ini. Mbah, gituin, Mbah. Kan bunganya kan ini udah sebentar lagi udah mekar bunganya ini. Ini setiap tangkai yang kecil pun ada nih sampai ini. Iya. Atas itu atas tuh. Atas sampai ini nih, tengah bukan, tapi atas lagi belum tua, tapi ada tuh, nggak taunya ada tuh yang tua, atas sana kecil malah ada tuh. Udah menua kan jadinya, udah mudah-mudahan ini jadi buah. Dan ini kemarin yang punya saya kan pas ke warung, kebetulan yang punya itu warung kan, saya ditanya ini bunga beneran apa cuma terubus itu. Ternyata saya survei di sini kok bunga. Terus tanya ini kalau udah berbunga terus prosesnya itu perlu disiram apa enggak. Saya bilang masalahnya ini daunnya kemarin juga layu, sampai atas layu karena ini musim kemaraunya agak Ekstrim, agak bener-bener panas. Jadinya saya bilang kalau memang disiram nggak apa-apa, tapi harus siramnya itu rutin tiap sore, paling enggak dipocor sebanyak mungkin ya, paling enggak 2 jerigen yang besar-besar itu 40 liter berarti kan. Ini malah lebih, ini ada tempatnya juga. Jadinya disiapin air juga, tapi ntar diambil juga terus begitu tiap sore. Jadinya ini alami tanpa pupuk apapun. Cuma ini waktu kemarin dikasih pupuk ya sekedar pupuk kohe kambing ini, dan di samping-sampingnya malah dikasih ini sisa-sisa makanan kambing, kalau orang Jawa bilang rapen tuh. Sisa-sisa makanan tuh ditali ini biar nambah tanah, terus malah bisa jadi pupuk. Jangan dibakar kalau udah begini. Ini mulsa ya, Pak? Mulsa bisa, tapi kalau sampai mepet pohonnya jangan. Makanya takutnya ini kemarin ada penggerek datang, saya suruh ngobatin, ini udah
umpamanya pakai obat nggak apa-apa, terus ditusuk pakai apa namanya kayu, ini udah sembuh nih. Ini mudah-mudahan besok ini buah apa bunganya ini bisa jadi benar-benar bisa jadi buah. Jadi tanpa MKP atau obat yang lain pun atau pupuk apapun, kalau memang udah waktunya mau berbuah, tapi ya paling enggak di pruning sama dipotong pucuk ya, insya Allah bisa begini. Itu yang punya Mbah. Nah. Yang punya Mbahnya juga pulang dari Ngarit itu. Tuh yang punyanya tuh. Tuh kebetulan. Tuh yang punyanya yang dari ambil rumput tuh. Halo Mbak. Dulu awet durian di samping. Ya upload. Ini yang untuk pembuktian yang sudah apa namanya jadi buah bener-bener sekali bunga langsung jadi buah itu di tempat saudaranya fotografer ini juga udah kemarin 5 butir tuh jadi ya. Ya. Nah, itu jenis bawor juga itu. Ya, yang penting itu berbuah walaupun belum banyak, tapi besok lama-lama ya mungkin tahun depan apa tahun depan lagi itu nambah apa namanya buahnya. Yang penting itu ada tanda-tanda berbuah gini nih. Ya, ini juga saya ambilin dikit-dikit juga nih. Kalau kebanyakan daun takutnya ini apa stres, untuk mengurangi apa namanya penguapan kan daunnya harus jangan terlalu rimbun, harus di pruning. Ini udah membentuk bagus, ini ranting-rantingnya juga ini. Sama yang punya itu bilangnya ini besok kalau umpamanya dipotong gimana, saya sarankan dipotong boleh, tapi ini biar jadi bunga apa buah dulu. Ini kan besok kalau udah yang atas tua, ini semua rencana mau dipotong, tapi malah saya punya inisiatif besok mau saya cangkok nih. Daripada dipotong begitu aja dicangkok, ini kan di sini besok kalau cangkok langsung bunga. Jadi setelah dicangkok besok dibikin videonya aja kalau nyangkok ini. Pakai apa itu semacam kaki ganda tapi namanya akar bantu, paling enggak 3 sini. Terus dicangkok. Selama ini saya kan belum ada videonya, cuma dulu nyangkok itu belum apa ya, belum bikin YouTube. Jadi sekarang udah punya YouTube. Besok rencana ini kalau udah habis buah ini besok saya cangkok, daripada cuma dipotong begitu aja, jadi dicangkok aja. Jadi udah ketahuan ini buah dicangkok nih. Besok kan tanam udah apa namanya udah tua bener-bener dan udah terbukti bahwa ini udah pernah berbunga. Dan setelah dicangkok juga besok kalau ditanam juga biasanya ya langsung bunga ini. Jadi untuk perawatan yang paling benar itu ketika paling benar ya Mbak, tapi kan untuk lebih amannya itu kan hanya air aja ya Mbak, air ya, dan air juga aja. Masalahnya kalau dipupuk apapun takutnya malah mengganggu. Masalahnya kalau udah berbunga ini berarti kan udah siap nih, maksudnya pohonnya udah besar juga, kemungkinan di sini udah siap nutrisinya untuk keluar bunga dan buah. Tapi kalau namanya dipaksa kayak pakai apa perangsang buah kayak apapun lah, MKP apapun itu kan kemungkinan bisa juga berbunga, tapi takutnya sini belum siap ya berbunga malah mati. Nah itu takutnya itu. Kaget. Ini kan alami bener-bener ini. Ya. Ini kemungkinan ini bilangnya yang punya ini umurnya sekitar 4 tahun ini. 4 tahun ya, sedengan ya Mbak, sesuai dengan perkiraan 4 tahun. Masalahnya ini kan kemarin diuruk pakai truk itu, kebetulan kan ada tambang batu, nah ini diuruk pakai tanah, jadi ini atasnya itu mungkin nyari makannya bisa kemana-mana. Ini untuk sulurnya udah sampai sini. Nah iya, nah, ini dari pohon yang lainnya aja mau berapa meter baru ada nih, karena pohon sengon juga jauh, pohon jauh. Ini nutrisinya di sini cukup. Malah ini dikasih pupuk apa namanya jungle. Ini jadi pupuk juga ini besok.
kemarin yang punya nanya ini kalau taruh sini nggak apa-apa, malah bagus nih jadi organik. Ini kan udah remuk. Ini apa namanya, bonggol jagung. Kalau orang Jawa bilang janggel. Besok di pruning lagi kalau udah ini aja, udah jelas-jelas jadi apa namanya, buah sekalian seleksi buahnya. Kalau kebanyakan kan harus dikurang-kurangin, jangan terlalu banyak itu. Ini kemarin kan sempet layu semua nih daunnya, makanya disediain air terus. Ntar nih sore ini mau dikasih air lagi, paling nggak segitu lagi. Yang ini buat nyiram dipenuhin lagi, kadang tambah lagi. Ini kan masih basah ini ya, karena panasnya ekstrim bener ini. Udah kemarin sempet gerimis-gerimis tapi belum jadi hujan, jadi panasnya malah melebihi. Gas kan, bawor. Jenis bawor. Ini kemarin sempet mati. Potongnya kita enggak gitu. Ini dilihat dari perawakan apa pohonnya, udah batangnya udah membentuk ya Mbah? Udah tekar, udah membentuk, udah kiri kanan udah bagus dengan titik lokasi yang mungkin strategis karena tenggar. Aja langsung ada sinar matahari bebas langsung. Udah pinggir jalan, bisa buat apa ya namanya, ditonton. Untuk konten yang kemarin di sana ya Mbah? Di sana. Kira-kira ya berapa ya? Di sana lah kemarin di sana. 20-an. Ini daerah mana Mbah? Ini Mbah? Ya daerah Sidomulyo. Sidomulyo. Tanggulangin. Kulon Progo. Ya. Bukit Menoreh. Ya lembahnya ya ini. Bukan bukitnya, lembah Menoreh. Lembah ini tengah-tengah. Bawah Kendo. Kalau di atas itu di top working bagus gak Bah? Ya bagus aja, masalahnya ini memang kemarin yang punya maunya itu nggak begitu tinggi, udah berbuah. Ini ternyata setelah saya potong ini kan, ini aja udah nyampe kan, ini udah begini udah nyampe, udah tinggi, udah berbunga. Nah, kemungkinan besok kan kalau mau di top working di sana bisa tuh. Jadi mau dibikin apa namanya, dikasih duri hitam apa-apa, pemusangking kan bisa. Ini tinggi kurang lebih ya 5 meteran ya, 5 meter ini. Begitu tinggi, ya, orang tinggi ini banget. sampai jongkok. Itu kalau dari durian itu kan dari tanah sambil tidur aja bisa. Sambil tiduran sambil makan ini bisa. Ya ini untuk pesan untuk para petani atau kawan-kawan semua, kalau mau bertani atau bercocok tanam itu terutama pohon durian ya, jangan terlalu nafsu, yaitu mungkin lihat konten-konten yang harus dipupuk ini itu. Mending coba aja, kemungkinan di tanah itu kan setiap jengkal pasti lain apa namanya jenisnya. Jadi alangkah baiknya dicoba dulu, tapi jangan langsung nafsu beli bibit yang mungkin besar apa gimana ya. Mungkin coba-coba dulu, kalau perlu pakai apa namanya, bibit yang murah-murah tapi jenisnya yang bagus gitu lah. Maksudnya ya yang apa, kayak musangking, duri hitam, bawor ini udah terbukti kan bunga. Yang buah juga udah ada kemarin itu. Jadi pesan saya, kalau memang nanem itu ya harus dicoba dulu tempat ini bisa subur bener-bener enggak, tanpa ibaratnya direkayasa pakai pupuk, mungkin pupuk kimia apa mungkin ya yang aneh-aneh lah pokoknya. Jadi pesan saya, bertani itu sederhana dulu ya. Kalau memang ada dana itu pakai yang modern itu ya memang lebih bagus. Halo. Itu yang apa, penjual kelapa saya dia. Kelapa. dari tempat saya tuh, pedagang kelapa. Turun gunung menjual kelapa. Bulan panen kelapa tuh.
Jadi saya teruskan lagi ini, keganggu kelapa sih malahan. Nah ini lagi konten Mbah, ini bikin video khusus durian. Jadi ini karena di pinggir jalan ya banyak gangguan. Banyak masyarakat. Jadi kalau udah ngeliat konten saya, alangkah baiknya bisa untuk bukan belajar ya meniru, tapi perlu dicoba itu pohon durian kecil mungkin segede rokok apa-apa itu jangan dicabut kalau biar benar-benar hidup. Kalau pas musim hujan itu diambil sama tanahnya pelan-pelan ya. Kalau umpamanya ambrol nggak masalah, cuma daunnya itu harus dipotong 2/3 begini semuanya. Terus ditanam, ibaratnya ditanam mau di mana itu ditanam dulu. Kalau udah subur, ntar ini aja belajar nyetek apa. Kalau memang masih susah takut nggak jadi, beli bibit yang kecil, terus di kaki gandal langsung di lahan aja. Jadi udah yang saya lakukan begitu dulu sebelum bisa nyetek. Jadi nyetek itu agak susah, tapi kalau dipelajari atau dipraktekkan lama-lama bisa juga. Kemungkinan kalau sekali lihat dipraktekkan ada juga yang langsung jadi. Masalahnya konten-konten saya itu udah valid itu, udah pada ditiru. Apalagi namanya sambung susuan itu sama aja, yang bibit ditempelin ke pohon-pohon kecil juga bisa itu. Apalagi di pohon gede ini ditaruh di atas kan, top working itu ya. Iya. Top working itu lebih cepat pertumbuhannya. Contohnya video yang kemarin yang baru berapa hari sampai sekarang ini? Satu hari itu kan sudah ditayangkan tuh ya. Udah. Nah, itu top working pohon segede lengan tuh ya. Iya. Nah sekarang udah segede ini, yang bibit dari bibit kecil gini sekarang udah segede ini. Jadi bawah sama atasnya itu udah sama tuh sekarang. Jadi ya pesan saya sekali lagi itu jangan terlalu nafsu kalau memang mau bertani, dan harus dicoba dulu. Masalahnya yaitu tadi tanah itu sini sama situ aja belum tentu sama loh. Maksudnya di sini sudah subur, di situ ditanemin lagi belum tentu subur sesubur ini. Kemungkinan mengandung zat asamnya tinggi apa-apa kalau yang udah canggih. Soalnya namanya orang itu sebetulnya cuma kira-kira, walaupun ada alat juga itu sebetulnya ya nggak 100% pasti itu kan. Namanya semuanya itu yang menentukan yang Maha Kuasa, tapi kita itu ya wajib atau harus berusaha semaksimal mungkin supaya pertanian kita yang di Indonesia ini khususnya bisa bisa mengejar kayak pertanian di luar negeri yang sudah sukses gitu, kayak di Thailand, di Malaysia itu kan lebih, terutama pada durian ini kan lebih lebih dulu suksesnya. Kalau di sini kan masih banyak yang kurang memperhatikan di pohon-pohon apapun itu. Jadi kalau memang mau bertani itu harus paham segala-galanya, tapi ya ibaratnya jangan sembrono, jangan gerusak-gerusuh, harus paham dulu baru sambil belajar sambil praktek gitu. Ya begitu aja keterangan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.